Kalau Anda diomong urat malunya putus, terserah deh. Yang penting masih punya urat lah. Semua dijual, sampai celana dalam saya juga jual. Sampai saya dirayu, sampai datang 2 kali ke rumah. Tapi saya dengan berat hati, Tante, saya akan ingat Tante seumur hidup. Karena kata-kata teman kita, kata-kata orang juga nggak bayar cicilan kita, Miss. Nggak bayar cicilan motor kamu, nggak bayar cicilan mobil kamu, nggak bayar cicilan rumah kamu gitu loh. Jadi kalau dia nggak bayar cicilan tuh shut your mouth please gitu loh. Betul sih, maksudnya kita harus tetap apapun juga situasinya, apapun juga yang terjadi, seperti juga yang selalu diceritakan di Badai Pasti Berlalu, di bukunya, itu juga bahkan ada CD, ada DVD-nya loh. Ada. Pak Chandra sendiri yang meranin loh. Iya benar. Miss, waduh nonton juga ya kayaknya ya. Nah, tapi dari situ saya belajar dan saya tahu bahwa harapan aja itu juga nggak cukup. Kita harus maju apapun situasinya. Melangkah terus apapun situasinya, termasuk di tahun pertama ketika waktu itu Pak Chandra terjun ke dunia sales. Itu ya saya baca, saya nonton, saya dengar ceritanya, itu saya merinding sendiri. Kenapa? Karena ya kita melalui saat-saat yang sama gitu, dimana kita harus ngetokin pintu rumah orang, jualan, dikatain buang rasa orang. malu, buang rasa gengsi. Sekarang bukan ngetokin pintu orang, ngetoki WA orang aja sekarang. Iya kan, jadi kalau saat pandemi gini usaha Anda jatuh, terus sekarang giliran Anda buka PO, jualan makanan, ya nggak usah malu lah. Iya kan, yang penting selama itu halal ya dikerjakan lah. Iya kan, mau gengsi dimakan nggak bakal kenyang kok, uang sekolah juga nggak bakal dibayar kok. Itu kan di sini logikanya Pak Chandra. Tapi kalau yang namanya kata-kata udah turun ke hati, itu nggak bisa dipungkiri. Mau kita logika kita tahu seperti apa, tapi tetap aja kan membekas. Dibilang bahwa ngapain sih jualan? Ya kan, apalagi penjual itu sering dikata-katain lah dan seterusnya. Iya. Profesi yang miring ya. Iya. Jadi gini ya. Jadi bagi saya, selama saya berkecimpung di dunia direct sales, dan itu yang membentuk saya hari ini, akhirnya saya sampai hari ini juga bisa punya 9 usaha yang lain ya, di bawah anak usaha holding perusahaan saya. Jadi mindset itu yang paling utama. It's all about mindset ya. Jadi kita nggak bisa dengar apa kata orang deh. Ya, jadi kalau kata-kata teman, kata-kata tetangga itu udah nggak berlaku bagi kita. Kalau Anda diomong urat malunya putus, terserah deh, yang penting masih punya urat lah. Saya sih nggak peduli lah, karena kata-kata teman kita, kata-kata orang juga nggak bayar cicilan kita, Miss. Nggak bayar cicilan motor kamu, nggak bayar cicilan mobil kamu, nggak bayar cicilan rumah kamu gitu loh. Jadi kalau dia nggak bayar cicilan tuh shut your mouth please gitu loh ya kan. Nggak usah kita pedulin, kita pokoknya melaju terus gitu loh. Yang penting anak kita makan, pasangan kita makan, orang tua kita makan. Nah kalau orang udah kepepet itu pun jadi gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya nggak peduli, tiada rotan akar pun jadi. Itu kata-kata seperti itu. Jadi yang paling lucu, ini yang paling lucu Miss. Setelah murid didik saya itu berhasil naik kelas, itu jadi perbincangan di mama-mamanya murid itu. Ini ada guru pinter ini kan. Nah itu kan sama Miss, kalau kita berhasil mendapatkan sales yang bagus kan, banyak orang cuman sales itu ngejar komisi doang. Tapi Anda nggak melakukan servis yang baik. Ya, Anda nggak melakukan tugas Anda dengan baik. Ketika Anda melakukan servis dengan baik, tugas Anda dengan baik, Anda itu bakal direkomendasikan sama circle yang Anda nggak bisa pergi. Nah, tapi mereka akan jadi bahan perbincangan dan Anda akan direkomendasikan. Anda harus kerja itunya. Sama kayak Gojek lah, sekarang dapat bintang 5 lah. Iya kan? Kamu nggak usah mengemis bintang 5 lah. Kalau memang servismu bagus, bintang 5 terus, kamu akan semakin direkomendasikan. AI-nya Gojek itu akan merekomendasikan kamu jadi supir yang paling hebat. Nggak usah malu, sama. Rupanya kalau itu algoritma sekarang, Miss. Algoritma kita dulu ini kan kata mama-mama ini gitu loh. Terus ada salah satu murid saya yang suka digangguin sama si Chris itu, nilainya lebih bagus. Dia bahkan masuk ranking. Terus maminya ngomong gini sama saya, loh Chandra, saya dengar Chandra berhenti jadi guru ya. Nah, iya tante, mohon maaf tante. Loh kenapa Chandra? Chandra sekarang alih profesi, memulai usaha sendiri tante. Loh jangan dong, nanti semester depan ini gimana anak saya ini kan nilainya udah bagus. Aduh tante Minam, saya dirayu Miss. Saya dirayu dibawain apa? Biar jangan berhenti, tetap ngajarin. Karena Chandra itu
didiknya bukan cuma mafia, tapi Chandra itu didik nilai-nilai kehidupan katanya. Waktu itu masih kuliah atau gimana? Waktu itu masih kuliah. Okay. Masih semester 3, semester 4. Okay. Nah, jadi akhirnya dari situ itu saya sadar, kalau Anda mau sukses dalam kehidupan, do your best, give your best. Nggak usah minta dulu deh, komisi datang belakangan. Income datang belakangan. Lakukan tugasmu dengan baik. Nggak usahlah kita hari ini minta, loh kok komisinya kecil, income. Nanti dulu. Kamu bukan siapa-siapa. Kita semua berangkat dari nol. Lakukan yang terbaik, berjuang yang terbaik. Nanti kalau servismu baik, kamu akan dicari orang. Itu udah otomatis. Hukumnya itu algoritma kehidupan seperti itulah. Yeah. Jangan cari algoritma YouTube lah. Algoritma kehidupan seperti itu. Beda-beda. Ini algoritma kehidupan seperti itu. Menurut saya rasa kalau kita memberikan manfaat sama orang lain, orang lain akan cari kita. Dan itu benar sampai saya dirayu. Sampai datang 2 kali ke rumah. Tapi saya dengan berat hati, Tante, saya akan ingat Tante seumur hidup. Tapi saya tetap akan berhenti jadi guru. Karena mohon maaf Tante, Chandra, bayarannya Chandra berapa? Mau naik ya? Tante naikin. Mohon maaf Tante, bukan masalah bayaran. Tapi ya masalah bayaran juga ini. Karena keadaan kehidupan ya. Jadi saat itu Tante sepertinya pekerjaan sebagai guru ini saya harus tinggalkan karena mohon maaf Tante nggak cukup untuk biaya hidup saya karena usaha keluarga lagi susah Tante, saya ngomong kayak gitu. Waduh 2 kali dia ngomong kayak gitu, saya masih ingat betul. Saya juga nggak tega tapi mau gimana. Gini deh Tante, sampai kapanpun anak Tante tetap akan menjadi murid saya kok. Woi, jadi anytime kalau mau belajar bukan cuma matematika, kimia kan, anak Tante kan nanti juga bisa SMA, bisa kuliah dan sekarang dia akan. Dan rupanya murid-murid saya yang 25 tahun ini sampai sekarang kalau ketemu masih berteman gitu loh. Meskipun saya bukan guru matematika dia lagi, tapi at least kalau curhat itu masih ke saya gitu. Jadi enak kayak tempat curhat. Kalau Miss Mary enak kayak buat tempat curhat gitu loh kayaknya, iya kan? Jadi kita punya sebuah apa ya? Karena memberikan impact. Apalagi di saat-saat mereka masih SMA, itu kan masa-masa pembentukan ya. Maksudnya mereka mencari jati diri, mereka banyak pertanyaan dalam hidupnya. Jadi ketika mereka menemukan seseorang yang benar-benar bisa berdampak, membetulkan mindsetnya, memberikan mereka kepercayaan. Kayaknya di usia-usia itu kan usia-usia di mana mereka sendiri juga nggak percaya tentang kemampuannya dia dan dirinya dia. Selain itu yang galau juga orang tuanya. Dan orang Iya, orang tuanya galau. Nah, makanya jadi ketemulah satu titik temu kan. Betul. Tapi karena saya memutuskan untuk memulai usaha saya pertama, nah itulah for the first time. Cuman sayangnya company itu cuma bertahan 2 tahun ya kan karena krisis dan akhirnya kita memutuskan memberikan satu company lagi itu di tahun 1999 yang sampai saat ini perusahaannya mau go public, didoakan. Amin. Berarti pas pertama kali yang Pak Chandra harus jualan panci lah, jualan sabun lah, semua dijual lah. Semua dijual, sampai celana dalam saya juga jual loh, Miss. Bener. Gimana caranya jualan celana dalam? Maaf ya. Ini bukan bermaksud berkata sedikit ke arah pornografi. Saya ini jual pakaian dalam. Pakaian dalam ibu-ibu lagi. Loh bener. Gimana cara jual? Kacau kan Miss. Loh iya, pokoknya kalau namanya gengsi sudah habis lah pokoknya. Sampai saya ini pernah jadi bahan omongan sama kaum ibu-ibu gitu, iya kan. Ini cowok gitu ya, kok biasanya kan salesnya itu cewek gitu ya. Ini pokoknya yang namanya harga diri udah habis. Tapi kan pakaian dalam itu pakaian dalam kesehatan. Pokoknya apa yang saya jual. Punya fungsinya beginilah, infrared lah. Tapi yang terpenting saya bisa jualan. Yang penting saya bisa menyambung hidup. Ya. Nah, itu gimana caranya? Karena kebanyakan orang sales gitu ya. Maksudnya kita semua tahu bahwa sales itu sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk bisa sukses. Apalagi untuk anak-anak kuliahan yang kalau kita memulai bisnis mulai dari mana? Sebenarnya kalau kamu nggak tahu mulai dari mana, mulai dari sales dulu. Karena di situ ditempa, kita bisa punya modal, kita bisa punya koneksi. Tapi gengsinya itu loh Miss. Wow, itu susah banget kan, maksudnya untuk dibilang. Banyak orang yang bilang sales cuma jago ngomong doang gitu kan, modal mulut manis doang, apalagi jualannya kayak gitu kan, celana dalam lah, apa semua dijual gitu kan. It's all about mindset. Yes, tapi how dari mindset tapi bisa mengelola hati. Gimana cara mengelola hati supaya menurunkan ego, karena kan itu kan harga diri juga. Menaikkan profit, menurunkan ego. Jadi gini ya Miss, nomor 1, kalau kita ini, nah kembali lagi, yang bisa menurunkan ego itu karena keadaan. Maaf, sebenarnya tidak ada profesi pelacur, tapi karena keadaan. Mohon maaf,
Ya, saya menghormati sekali karena saya juga pernah mendidik pelacur ke arah yang benar sekarang jadi pengusaha. Itu bisa saya berdayakan. Itu mindsetnya kita ganti. Gak ada remaja, anak kecil manapun seluruh dunia yang cita-cita, gue mau jadi pelacur, itu gak ada. Gak ada. Itu karena keadaan. Ya. Dan kalau ngomong harga diri, aduh Miss, semua hancur. Ini orang yang kondisinya benar-benar minus. Tapi saya percaya, ya, karena kondisi keadaan dan terdesak. Nah, Anda yang masih memikirkan kata orang, berarti Anda belum kepepet. Itu jawabannya. Jadi kata kuncinya di kepepet. Oke, orang yang sudah kepepet, dia udah nggak peduli lagi kata orang seperti apa ya? Nggak peduli, saya mau jual celana dalam pun jadi. Yang terpenting saya masih belum jual harga diri saya lah. Yang terpenting saya masih benar-benar, loh itu profesi kita sales ini banyak risikonya loh Miss. Iya, saya jual pakaian dalam. Ada ibu-ibu yang agak ganjen lagi. Aduh, ya saya terpaksa buka lah sekarang. Itu resiko juga loh. Aduh, ya ampun, bukan cuma cewek, Miss. Gimana? Cowok juga sama, Miss. Ibu-ibu ganjen lagi, Miss. Ya ampun. Ganjennya itu bukan mau dikenalin anaknya, Miss. Dia sendiri, Miss. Ada yang kayak gitu ya, saya nggak boleh sebut lah. Si B. Dan itu lucunya gimana ya? Ya ampun ya, mungkin ibu-ibu kesepian ya, uang duit banyak ya, tapi suaminya bisnis keliling terus ya, kesepian. Makanya terjadi banyak kasus perselingkuhan di tempat fitness itu kan sama. Guru fitnessnya itu memberikan servis yang baik, setelah itu berlanjut kemana saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi intinya itu saya mengalami masa-masa itu gitu loh. Tapi ya kita tetap profesional lah Miss ya, kita tetap. Mohon maaf, saya cuma profesinya sebatas menjual pakaian. Nggak ada lebih gitu ya. Jadi kalau ada lebih, nah rupanya, nah ya itu tadi Miss, seperti kayak saya bisa mengubah mindset anak muda itu, rupanya baper yang dijualin ini. Bapernya sampai bukan cuma pakaian dalamnya dibeli nggak satu Miss, banyak Miss. Lusinan Miss, waduh. Ya itu yang tujuannya kita kan seperti itu. Tapi kan tetap kita profesional. Saya rasa Miss Mary juga pasti punya pengalaman serupa ya. Kalau selama Miss Mary dulu juga sebagai di dunia sales juga. Tapi itu memang resiko profit. Tapi yang penting saya komit, yang penting saya bisa bantu ekonomi keluarga. Kondisi memang waktu itu memang betul-betul parah. Dan ya paling puncaknya tahun 99, hutang orang tua juga sampai minus 500 juta. Duit US dollar masih 2000-an, itu kalau diduitkan sekarang kali 10 Miss, kayak 5 miliar, wah kepala mau pusing itu. Ya kan, mau seperti kayak gimana. Tapi ya sudah, dalam 3,5 tahun dari dunia usaha saya yang pertama, lunas semuanya hutang. Yang paling berat itu Miss, waktu ibu saya sakit, telepon berteroran kemana-mana menagih hutang. Aduh, saya bilang. Karena padahal dihutangin, tapi dituduh ngutang gitu. Bukan, orang tua memang berhutang, karena kondisi keadaan. Tapi kan saya nggak tahu kalau orang tua yang berhutang. Jadi anak yang nanggung beban. Tapi ya bagi saya hutang orang tua ya hutang saya juga. Kan saya anaknya. Saya harus menanggung beban orang tua. Nggak masalah lah. Saya bilang karena semua orang bisa berbuat kesalahan. It's okay. Ya, jadi siapa sih yang mau bangkrut gitu ya istilahnya. Siapa yang mau masalah gitu. Tapi saya bilang semua yang nagih hutang yang ibu saya berhutang itu. Saya bilang ibu saya sakit. Kalau dulu ada WA call kita bisa kasih tunjuk. Beliau terbaring. Nah, sekarang kan nggak bisa. Saya bilang kalau nggak percaya datang ke sini. Tapi Miss jangan salah, nomor telepon saya nggak pernah berubah. Sejak tahun 96 itu sampai sekarang, nomor saya masih tetap sama yang WA nama Miss Mary Ryan. Itu nomor saya tetap. Kan nomornya kecil, 10 angka doang. Dan itu nah itu namanya integritas. Jadi sukses itu harus dibangun nomor satu, it's all about mindset, nomor satu integritas. Kalau Anda punya integritas, saya bilang nomor saya nggak akan ganti. Nggak kayak orang sekarang, ya kan? Pinjol, nomornya ganti-ganti terus. Betul. Nah itu integritasnya kemana? Kalau Anda ngomong kondisi susah, saya juga susah. Tapi saya bilang saya nggak akan lari. Nah itu integritas kita diuji. Telepon berteroran, bahkan mohon maaf waktu ibu saya dimakamkan, ada yang datang tuh nggak mau kasih penghormatan terakhir sama ibu saya. Ya itu hak Anda. Saya tahu, mungkin bagi Anda uang lebih berarti daripada orang yang meninggal. Tapi itu hak Anda. Tapi I won't do that. Saya nggak akan lakukan itu. Dan saya bilang, saya nggak akan lari. Satu persatu saya ngomong sama mereka, Canda Putra Negara jaminannya. Ini ibu saya, berarti hutang ibu saya adalah hutang saya. Saya nggak akan lari. Don't worry, saya akan selesaikan. 3,5 tahun lunas semua Miss. Semuanya clear, tidak ada satu. Saya mau ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, tanda tangan perjanjian kelar. Satu persatu tidak ada yang hutang. Dan bahkan 3,5 tahun, 25 ya.
26 saya bisa beli Mercedes pertama, usia 31 juta US dollar, semua pada syok. Keliling dunia. Keliling dunia, 40 negara, di usia 33, 5 benua udah keliling habis. Semua itu kayak mimpi gitu. Mimpi $1 juta. saya benar-benar merasa gimana ya, ketika saya flashback, saya lihat balik, nggak sia-sia saya jual celana dalam. Ya, sorry to say Miss, company kita rugi 11 miliar. Saya rasa kalau Anda sudah kekenyangan motivasi, saatnya aksi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.